Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kami akan menyampaikan layanan bimbingan praktikal dengan bidang layanan pribadi, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi dan media BK yang diampuh oleh dosen kami yaitu Bapak Imam Arifuddin. Oleh kami yang beranggotakan Indri Agustina, Fahrul Imaduddin, dan Vikalinda Riswana. Topik yang kami ambil adalah emosi. Apa sih emosi itu? Emosi adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu yang singkat. Pada faktanya, emosi menjadi hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan ekspresi emosi dapat menghilangkan stres. Semakin pandai seorang mengungkapkan perasaannya, akan semakin nyaman pula perasaan seorang itu. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam emosi. Sebenarnya secara keseluruhan emosi digolongkan dalam dua golongan, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif ini seperti perasaan bahagia, gembira, senang, dan cinta. Berbanding terbalik dengan emosi negatif, yang seperti perasaan takut, sedih, cemas, dan marah. Emosi yang menggambarkan perasaan sedih, kaget, marah, dan gembira merupakan emosi yang mendekati kesamaan yang lebih universal atau umum. Akan tetapi, perasaan emosi, takut, cinta, dan muak merupakan emosi yang lebih bersifat khas atau khusus, dan hal ini tergantung budaya. Pendapat ini dikemukakan oleh Haider pada tahun 1990. Oke, selanjutnya yaitu fungsi emosi. Emosi memiliki kegunaan untuk mewarnai hidup manusia dengan berbagai macam emosi dan perasaan. Akan sulit bagi manusia untuk hidup secara maksimal tanpa adanya emosi. Tanpa emosi, manusia bukan menjadi manusia. Emosi dan perasaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena sejatinya manusia ini memiliki emosi dan rasa. Pada faktanya, emosi menjadi hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan ekspresi emosi dapat menghilangkan stres. Semakin pandai seseorang mengungkapkan perasaannya, akan semakin nyaman pula perasaan seseorang itu. Selanjutnya yaitu penggolongan emosi. Dalam memahami emosi, ada 4 penggolongan emosi dasar. Golongan emosi yang pertama adalah emosi senang. Jadi emosi yang memberikan gambaran tentang rasa senang yang dialami oleh seseorang yaitu seperti bahagia, gembira, cinta, dan riang. Golongan kedua yaitu emosi sedih. Emosi sedih memiliki gambaran mengenai perasaan yang tidak senang yang dialami oleh seseorang dalam menghadapi suatu kondisi tertentu, seperti malu, hampa, kecewa, dan duka. Yang ketiga adalah emosi takut. Gambaran rasa tidak senang yang dijalani oleh seseorang baik terhadap hal yang berasal dari luar diri maupun yang ada di dalam diri sendiri. Untuk emosi rasa takut yang berasal dari hal di luar diri, misalnya takut perampok, takut hewan buas, takut begal, seperti itu. Sedangkan untuk perasaan takut yang berasal dari hal yang ada di dalam diri sendiri seperti takut tidak naik kelas, takut untuk mencoba, dan lain sebagainya. Biasanya, emosi takut ini ditandai dengan kondisi kecemasan dan kepanikan. Penggolongan emosi yang terakhir terdapat emosi marah. Dalam emosi marah terdapat gambaran mengenai perasaan terhadap suatu objek, misalnya keadaan lingkungan, hubungan sosial, dan perilaku orang. Kondisi yang menggambarkan emosi marah biasanya dilihat dari perasaan yang meluap-meluap, berontak,
Kadang juga mengeluarkan kata-kata kasar atau sebaliknya. Biasanya ada yang diam beribu bahasa, tergantung sifat dan karakter individu. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak emosi. Dampak emosi itu ada dua, yaitu yang pertama adalah dampak positif dan dampak negatif. Nah, yang dampak positif adalah berwujud pada perasaan bahagia, ceria, damai, senang, dan adanya rasa syukur. Hal ini biasanya menjelaskan sebuah evaluasi diri atau perasaan yang menyenangkan dan menguntungkan. Dan yang selanjutnya adalah dampak negatif. Dampak dari emosi negatif biasanya seperti perasaan menangis, marah, kecewa, sedih, benci, dan lain sebagainya. Biasanya emosi ini menunjukkan sebuah evaluasi diri atau adanya perasaan yang merugikan. Baik, yang pertama adalah tips menahan emosi. Yang pertama adalah mencoba diam. Mencoba diam adalah untuk memberikan waktu sejenak bagi otak untuk berpikir. Dan yang selanjutnya adalah menenangkan diri. Menenangkan diri bisa melakukan beberapa cara seperti menarik napas dalam-dalam, menghitung mundur perlahan untuk menurunkan emosi secara perlahan, serta cobalah untuk mengalihkan perhatian. Dan yang selanjutnya adalah mencoba untuk berempati. Mencoba berempati adalah mencoba berpikir dari sisi orang tersebut. Mungkin saja dirinya memang sedang terburu-buru, ataupun memang karakternya yang seperti itu. Dengan berempati maka tentu saja membuat emosi Anda menurun. Dan yang selanjutnya adalah cobalah untuk tersenyum. Dengan tersenyum, emosi Anda akan berubah menjadi lebih positif. Sudah menjadi hal yang wajar jika otak akan keterkaitan dengan bahasa tubuh. Tersenyum saat marah memang hal yang terasa janggal, namun otak Anda nantinya akan merespon dan menyesuaikan emosi Anda dengan senyuman Anda. Dan yang selanjutnya adalah ceritakan masalah pada orang lain terpercaya. Sebisa mungkin jangan mencoba untuk memendam emosi yang meluap-luap di hati sendirian. Anda bisa mencoba untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapi dengan orang-orang terdekat. Yang selanjutnya adalah alihkan pikiran Anda. Usahakan untuk menghindari berpikir hal-hal yang mana menjadi masalah dari emosi Anda yang meledak-ledak tersebut sampai Anda merasa sudah tenang. Dan yang selanjutnya adalah lakukan meditasi. Anda dapat melakukan meditasi secara sederhana, cukup dengan duduk ataupun membaringkan badan dengan bersantai. Atur nafas dan cobalah untuk merasakan yang terjadi pada tubuh Anda. Secara keseluruhan, Anda bisa mencoba untuk memutar alunan musik yang lembut yang membantu proses relaksasi. Dan yang selanjutnya adalah memaafkan dan melupakan. Cara ini cukup efektif untuk menahan emosi yang sekiranya muncul saat masalah yang sebelumnya diungkit kembali. Fokus pada hal-hal penting yang mana dapat memberi dampak positif dalam diri Anda. Dan yang terakhir adalah biarkan semua berlalu. Biarkanlah semua masalah menjadi masa lalu dan fokuskan untuk menghadapi masa depan. Baiklah, cukup segitu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun ada kelebihan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.